Waktunya komunikasi. Balik lagi sama gua Tony Saputra di YouTube channel SMK Studios. Di episode kali ini kita bakal bahas PDKT calon mertua. Nah, kalau berbicara tentang PDKT calon mertua, bukan persoalan gua deh, bukan gue banget deh, bukan gue udah banget ke deh. gue aja udah Langsung aja ya, kita nggak usah basa-basi. Langsung aja nih, tanya ke senior kita yang udah ahli banget urusin soal dunia permertuaan. Langsung saja, gimana Ko Doni? Bagaimana sih tips and triknya? Saya murid banget nih di episode memang ini. Lu harus banyak belajar soal ini. Suhu saya nih kalau untuk karena urusan kalau gue gini. jawab soal PDKT calon mertua itu tandanya gue udah punya mertua. Oh iya. Makanya sering kan. Jangan kan calon mertua, calon gebetan saya belum ada. Bro, bukan saatnya curhat. Ini waktunya komunikasi. Oh iya, benar, waktunya jadi komunikasi. ternyata Maaf. ada juga ilmu komunikasi camar. Ilmu komunikasi camer. 8 SKS itu dipelajari dan ujiannya itu ujian nasional loh. Kayaknya berat itu loh. SKS yang nggak pernah saya lulus. belum. Nah, jadi ini menarik banget nih ya. Orang bilang kalau ngadepin calon mertua itu lebih berat daripada ngadepin wawancara kerja. Ya bisa jadi, ya gue juga pernah ngalamin soal itu. Tapi ternyata ada tekniknya. Ada caranya yang memudahkan kita akhirnya bisa memenangkan wawancara dengan calon mertua dan mendapatkan satu kata dari mertua. Apa tuh? Oke, saya setuju. Itu paling penting. Lo bayangin kan, calon mertua, pengusaha kaya. Happy Terus banget tuh. itu apa? Anaknya anak tunggal. Tahu lah ya warisannya kemana. bukan itu. Bukan itu. Yang kita butuhkan adalah ketika kita ingin melamar sang kekasih, kemudian kita harus menyampaikan proposal itu di depan orang tuanya, tetap harus lakukan persiapan. Yang pertama nih, biarpun harus apa ya istilahnya, biarpun yang kita hadapi itu adalah calon mertua, lu tetap harus riset, Cari survei. Iya. Apa yang perlu disurvei? Kalau survei ke rumahnya tentu sering dong ya. Sering lah. Kan nggak mungkin lu jalan sama anaknya tahu-tahu lu nggak pernah datang ke rumahnya, jemput. Masa lu jemputnya di ujung gang gitu kan? Nggak sopan banget gitu cewek kan? di depan kan. Iya, enggak. Pokoknya kalau lu mau dapat restu pastilah lu sudah kenal sebelumnya, lu udah tahu rumahnya. Lu survei juga misalnya camar itu profesinya apa, ya kantornya di mana. Boleh dong. Perlu sampai segitunya. Perlu. Ini untuk mengumpulkan data. Oh, Nah, kayak ini intel penting. gitu ya. Kayak lu nyusun skripsi, tesis gitu kan lu riset kan. Oh iya. Kalau perlu lu survei ke lokasi gitu kan. Nah, lu riset lah misalnya camar lu itu hobinya apa. Kalau dia suka golf ya kan, lu perbanyaklah wawasan tentang golf. Kalau dia suka misalnya kuliner ya, dia suka makanan-makanan tertentu, lu perbanyaklah wawasan tentang makanan itu. Karena membuka pembicaraan dengan sesuatu yang disukai oleh teman bicara kita. Oh, lebih nyambung nanti ngobrolannya. Ya, itu salah satu cara memenangkan hati calon mertua. mertua. Kayak gue dulu. Nah, mertua gue kan orang Bangka. Lu tahu orang Bangka kan hobi masak dan makan kan? Ya. Gue ajak ke restoran seafood, Chinese food, the best in town. Iya, gue hidangkan semua makanan favorit restoran itu, ya, semua loh. Gue minta yang the best, ya kan? Dan menyilakan camar makan siang dulu. Karena gue tahu setelah orang makan makanan favorit kenyang ngantuk. Kan oksigennya berkurang kan. Nah, kalau orang sudah ngantuk kan kesadaran berkurang kan. Pada saat camar gue udah begini-begini gue nembak. Iya dia setuju entah dia sadar apa enggak. Enggak, itu salah satu strategi kepepet gitu kan. Tapi ketika gue traktir dia happy. Kenapa? Masakan yang dia suka gue hidangkan. Lo kok tahu ya kan? Tahu tante suka, dulu tante gitu kan, tante suka ini, oh iya dong gitu kan. Kalau mati gue udah survei, gue udah tanya sama anaknya, ya Sukanya apa? Nah itu penting. Terus yang nomor 2, tetap lu harus jaga attitude. Itu paling penting sih ya. Iya, attitude itu bukan cuma di depan camar, di belakang dia juga. Kenapa? Apalagi calon mertua perempuan itu ya, di sekujur tubuhnya itu mata dan telinga. Niatnya kita yang survei, emang ternyata disurvei balik. Ternyata dia udah follow Instagram lo gitu kan, pakai akun nama lain. Weh, danger banget gitu kan. Bahaya juga ya kalau kayak gitu ya. Iya. Dan lu jangan ngomongin camar di belakang dia, karena intelnya di mana-mana. Makanya lu jaga attitude, be yourself ya.
dalam best version ya tetap yang positif. Kenapa? Lu nggak usah buat-buat lah, ya nggak usah lebay palsu gitu kan. Diri lu sendiri aja, tapi lu jaga sikap yang baik dan lu tulus dan jujur, ya kan, itu yang penting. Dan penampilan itu nomor 1. Lu ketemu mertua jangan lu gua kan apa adanya begini. Ya enggak juga kali lu datang pakai piyama. Ya enggak gitu sih harusnya Iya kan? ya. Enggak sopan kan? Iya, enggak sopan banget. Iya. Apalagi lu ketemu calon mertua lu udah pakai piyama, berarti lu nggak pulang dong. Nah ini bahaya ini ya. Nah itu biasa gitu kan. Terus paling penting ya ketika lu jaga penampilan itu bukan cuma lu bawa diri, lu bawa oleh-oleh. Sekalipun nggak dari manapun gitu, nggak jalan-jalan. Ya biar kata lu istilahnya bawa martabak ke donat atau apa. Itu gua lakuin bro sampai saat ya karena mertua udah meninggal ya. Sampai sebelum mertua gua meninggal, setiap gua pulang ya gua pasti lewat di mana mampir ya beli martabak kacang Bogor apalagi yang disukain sama mertua ya. Nah apalagi ini calon ya kan, lu bawa misalnya om tante ini ada martabak katanya paling enak nih seluruh dunia akhirat gitu kan. Nah gitu kan. Ya dia makan apa kagak urusan dia. Iya, yang penting lu tunjukin bahwa lu care. Itu salah satu bentuk atensi ya kan. Nah dan jangan berubah setelah lu kemudian menjadi menantunya. Oke tadi ya kan dari camer udah bawain oleh-oleh, udah jadi mertua pun tetap bawain oleh-oleh. Itu gue lakuin sampai akhirnya mertua gue itu memilih tinggal sama gue. Oh, menantu kesayangan. Iya. Tetap sampai di hari akhir kehidupannya pun gue masih tetap bawain oleh-oleh. Gue pulang kerja misalnya malam lewat depan penjual buah ada jeruk gitu kan, nggak harus mahal, nggak harus banyak, bukan soal harga ya, bukan ya kan, ini sebagai bentuk apresiasi. Dan hebatnya mertua gue yang tadinya calon udah mertua, setiap gue pulang itu selalu, Doni itu mami masak sayur dihabisin ya, coba dimasakin lo gue. Nah makanya dari pengalaman nyata ya kan. Terus selama lu ngobrol ya, ini tips yang berikut, selama lu bicara dengan calon mertua itu, lu harus fokus ke calon mertua, ya kan? Bukan fokus ke anaknya, ya kan? Nah, gua ada trik juga nih, yang sering gua lakuin dulu. Kalau jemput pacar, yang gua cari orang tuanya, bukan pacar gue. Kok gitu? Iya dong, kan orang tuanya di rumah. Jadi gue lapor dulu gitu kan, om, tante, ini mau ada acara nih, ada yang ulang tahun, padahal enggak sih nonton, ya kan? Ya. Ini ada acara perpisahan, kayaknya sampai jam 12 malam, padahal enggak sih, gue berdua aja keliling-keliling gitu kan? Ya, berarti orang tua itu kan camer itu merasa dihargai. Nah, nanti kan biar dia yang manggil. Betul. Ya kan? Nah, Lia ini Doni datang nih gitu kan. Nah, tapi Lia yang lain ya, bukan yang sekarang ya. Ups. Berharap disensor, tapi kayaknya enggak deh gitu kan. Ya udah berharap Lia yang di rumah gua enggak nonton gitu kan. Nah, jadi lu harus tetap jaga sikap selama lu sedang berjumpa dan berbincang. Lu fokus pada calon mertua, dia bilang apa lu respon gitu kan. Nah, lu jaga attitude, lu jaga tutur kata gitu kan. Jangan sampai ke distrik yang lain. Apalagi ketika lu sedang ngobrol, handphone lu tangtung gitu kan. Oh iya benar. Atau lu sambil sibuk pegang handphone baca WA, lu WA ayang lu yang lagi di belakang gitu kan. Gimana ngadepin papa gue gitu kan. Nah, lu keringat dingin keluar. Enggak, lu fokus aja ya. Be yourself gitu kan. Terus yang paling penting tuh, bro, humble. Enak kan makan nasi panas pakai humble. Sambal. Humble, rendah hati. Biar lu datang naik Mercy ya, E-series terbaru ya. Lu pakai Louis Vuitton atau outfit mahal segala macem gitu kan. Tapi lu tetap nggak ada apa-apanya di depan calon mertua. Makanya lu jaga sikap, lu rendah hati. Karena kalau dengan sikap lu rendah hati itu sebenarnya lu sedang menunjukkan bahwa lu menghormati calon mertua apa adanya. Ya syukur sih lu datang bawa Mercy hasil keringat lu sendiri. Kalau Mercy orang tuanya? Nah makanya gue bilang nih sama anak-anak gue ya kan, yang akan punya suami atau istri, khusus suami nanti, ya papi sih nggak lihat ya
calon kamu itu datang naik Mercy, BM atau apa, yang papi lihat nanti STNK-nya atas nama siapa. Yang penting itu. Iya, biar kata dia naik motor ya kan masih kredit tapi atas nama dia, nggak apa-apa. Iya benar. Ya, nggak apa-apa. Itu berarti dia ada usaha. Nah, makanya humble, rendah hati itu bukan cuma dari sikap tutur kata. Ya, dari perilaku, attitude dia juga harus menunjukkan rendah hati. Dan yang paling penting nih terakhir nih bro, lu harus tunjukin lu respect. Lu respect ke pacar lu, ya kan? Lu menghormati dan menghargai dia, ya. Dan lu sangat respect menghormati calon mertua lu. Kenapa? Calon mertua itu juga calon orang tua lu sendiri. Benar. Ya, jadi kalau lu menghormati calon mertua sama seperti lu menghormati orang tua kandung lu sendiri. Jadi tunjukin ya bahwa kamu itu datang punya maksud, niat dan tujuan yang baik sehingga hal-hal yang mungkin misalnya nih jadi penghalang gitu kan. Kamar merasa ini kan kayaknya perusahaannya belum sukses ya. Ya kan baru mulai merintis ya. Pertanyaan-pertanyaan. Tapi ketika Camar melihat sikap lu, ya, lu yang respect, pastilah Camar itu kan akan melihat jangka panjang. Betul. Ya, rata-rata calon mertua itu kan visioner. Visioner. Ya, saya bisa melihat kan, saya melihat kamu naik Mercy ya. Tapi saya belum melihat STNK-nya gitu kan. Nah, lu jaga sikap aja. Dengan memberikan respect kepada calon mertua, lu akan mendapatkan respect juga. Jadi respect itu bukan diminta, lu beri dulu. Setelah lu beri, maka lu akan mendapatkan. Syukur-syukur respect dari Camar itu bentuknya adalah apa itu namanya? Izin dan restu. Begitu. Oke. Nah, habis ini praktekin ya. mau praktik ini membara Gua sekarang. tinggal tunggu undangan lu kapan? Membara nih habis pandemi kelar, Langsung. rentetan terus semua tips and tricksnya dipraktikin semua. Langsung pilih calon-calon mana yang mau didatengin. Sebelum camer, cari dulu cagepnya. Calon gebetan. Oke. Amin. Begitu ya teman-teman dari SMK Studios. Jadi inilah bagaimana caranya kita untuk PDKT calon mertua. Sebelum cari calon mertua, cari dulu calon gebetannya. Begitu ya. Oke. Jangan lupa terus like, comment, share dan subscribe. Thank you. Ajak mertua juga.